Kesempatan ini juga saya pergunakan permohonan maaf saya sebagai Kapolda terhadap masyarakat semua dan juga yang berkaitan dengan peristiwa ini. Permintaan maaf Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Joko Purwanto ini tentu bukan jadi akhir penyelidikan kasus polisi tembak warga. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR, Kapolda Kalteng ini mengungkap fakta mantan anak buahnya terbukti positif mengonsumsi sabu saat mencuri mobil dan menembak warga sipil. Berkaitan tadi yang sudah kita lakukan, pengecekan barang bukti dan kita lakukan tes urin. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa dugaan bahwa Saudara Anton dalam melakukan perbuatan pidana dia menggunakan narkotika jenis sabu. Jadi tanggal 11 yang dilakukan oleh Propam Polda Kalimantan disupport oleh Mabes. Pengecekan barang bukti, tes urin terhadap pelanggar dan kita juga tes urinnya positif. Usai mendengar kronologi, anggota Komisi 3 DPR, Rikwanto mempertanyakan mengapa polisi bisa begitu dengan mudahnya menggunakan senjata api untuk menembak warga. Atas peristiwa ini, Rikwanto meminta polisi tidak hanya memeriksa oknum polisi yang terlibat, tapi kepada polisi lainnya. Yang kami soroti adalah kenapa begitu mudahnya anggota Polri pegang senjata kemudian menggunakannya kepada pihak lain. Ya, kalau kita lihat ceritanya tadi itu mudah saja dia putar sana, totot tor, putar lagi totot dor. Ini nggak umum. Ya, mafioso aja nggak begitu mungkin. Ini anggota Polri kok seperti itu? Ada apa di situ? Coba digali, gali kembali. Bukan hanya kepada tersangka yang sekarang, tapi kepada anggota seluruhnya. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Kapolda, yang bersangkutan terdeteksi ada pakai sabu, gitu ya. Tapi saya lihat ini pemeriksaannya setelah 10 hari kemudian ditemukan sabu. Kan dia ditentukan sebagai tersangka itu setelah seminggu lebih ya. Tapi diambil urinnya mungkin darahnya ada sabu ya. Nah, pada waktu melakukan ada sabu nggak di situ? Dalam kasus ini, penyidik tidak hanya menetapkan satu oknum polisi sebagai tersangka, namun juga ada seorang sopir daring yang diduga berperan membantu Brigadir Agus melancarkan aksinya. Namun, istri sopir daring tersebut punya pendapat lain. Suamiku di sini kan termasuk korban. Suamiku cuma jasa. Suamiku cuma seorang supir. Suamiku diminta tolong untuk mengantar kan. Karena memang itu kerjaannya. Aku terpukul, Mas. Niat kita melapor. Kita ingin membuka kebenaran. Sebelumnya 6 Desember 2024 lalu, ditemukan mayat berjenis kelamin laki-laki tanpa identitas di Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Belakangan baru diketahui korban ini dibunuh sementara mobilnya dijual oleh oknum polisi. Liputan Kompas TV.